Baik, jadi begini rekan-rekan media ya, sepengetahuan kami bahwa tentang adanya laporan terhadap klien kami itu adalah terkait ada 4 orang ya. Yang tahun lalu saya lupa tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian itu berkaitan dengan 6 produk ya. Kalau yang tadi yang rekan-rekan media sampaikan saya kurang tahu yang mana ini. Tapi yang pasti klien kami sudah memberikan keterangan ya pada saat dalam undangan klarifikasi tahun lalu kami sudah mendapatkan ya, jadi kemarin kami sudah memohonkan kepada penyidik untuk sebagai alat bukti di buatan PMH ya, bahwa laporan terhadap 6 produk itu yang dilaporkan oleh 4 orang itu sudah dihentikan dalam tahapan lidik. Belum naik sidik tapi sudah dihentikan ya, seperti itu. Jadi saya kalau ditanyakan bahwa Polda Metro Jaya ke Rutan untuk melakukan meminta keterangan terhadap Nikita itu terkait apa, saya nggak tahu, saya kurang tahu seperti itu. Oke. Ini kan SP2 lit ya Bang ya, berarti tidak ada lagi permasalahan apapun ya Bang, tidak ada bukti terbukti atau apapun misalkan seperti itu, zong, nol. Kalau terkait laporan yang 4 orang itu yang dengan 6 produk selesai ya, itu sudah SP2 lit ya. Surat SP2 litnya sudah kita mohonkan ya, sebagai barang bukti, alat bukti kemarin dalam gugatan perbuatan melawan hukum ya. Tetapi sangat disayangkan ya, si penggugat ya, saya nggak tahu lah nggak hadir saat itu ya, padahal minggu lalu sudah dijelaskan, disampaikan oleh majelis hakim bahwa sidang dilaksanakan jam 10, ditoleransi paling lama jam 10.15, tapi tidak hadir. Nah, kami ingin menyampaikan itu dalam pembuktian, tapi ya apa boleh buat, kita nggak sempat menyampaikan itu, seperti itu. Kemarin Bang, kan itu dia tadi saat sidang itu semestinya mekanisme sidang itu seperti apa sih Bang? Oke. Harus laporkah, harus wajibkah atau seperti apa Bang? Karena ini kan lagi rame nih Bang. Ngajarin yang junior aja nih. Jadi teman-teman harus perlu diketahui ya terkait masalah bagaimana proses ketika bersidang itu. Pertama, dia datang nih ke pengadilan. Contoh, oke, kalau memang dia tidak mau lapor, minimal dia tunggu di depan ruang sidangnya agar dia tahu nih kapan dia dipanggil dan kapan dia memang udah masuk udah dibuka sidangnya. Cuman yang kemarin yang saya mendengar dari keterangan dari penggugat itu kan katanya jam 9.30 dia sudah hadir. Ya, dia sudah melaporkan kepada petugas. Lalu pertanyaannya, ketika petugas tidak menemukan dia di pengadilan, lalu dia bisa membuktikan apa? Kalau memang dia jam 9.30 ada di situ. Kalau kami bisa membuktikan, bahkan kami ini datang dari jam 9. Kami absen jam 9.34. Jadi ketika kami ditinggal oleh hakim, kami bisa menuntut kepada hakim atau kepada petugas yang atau panitera bahwa kami telah absen jam 9.34, buktinya ada. Nah, pertanyaannya apakah 9.30 dia itu absen atau tidak? Kalau tidak, ya tadi saya bilang harusnya dia kesukuin dong. Tunggu di depan ruang sidang. Kita sudah sepakat di minggu lalu jam 10 itu sidang akan dimulai. Toleransi 10.15. Itu sudah ditanyakan kepada pihak penggugat juga pada saat itu. Apakah bersedia jam 10? Mereka bersedia. Toleransi 15 menit bersedia juga. Dan hakim sudah tegaskan, ada atau tidak adanya para pihak, hakim tetap menggelar sidang nomor perkara 1000. Jadi bukan hanya sebagai penggugat doang. Kami pun pada saat itu kalau jam 10.15 tidak ada di pengadilan, kita juga akan ditinggal sama hakim. Gitu. Bang, pertanyaan receh Bang. Untuk kan saksi kan dari pihak sana ya Bang. Nanti Abang juga akan bawa saksi. Haruskah ada koordinasi antara saksi dengan pihak-pihak terkait tersebut Bang? Ya, saksi siapa itu? Ya, misalnya minggu depan kan Abang kan bawa saksi nih. Ya. Harus kan itu koordinasi dengan Abang dan datang bersama? Ini pertanyaan receh sih Bang, karena Oke. Jadi begini, sama seperti yang disampaikan oleh rekan kami, bahwa ketika kami ya, kalau yang sudah lulus PKPA ya, sudah sumpah ya dan memahami undang-undang advokat ya, pertama sekali kita akan memberitahukan petugas bahwa kita hadir. Soal saksi itu terlambat atau tidak ya, kita paling
minim itu harus menyampaikan kehadiran kita secara resmi. Lalu kita sampaikan dalam proses persidangan, izin majelis. Nah, ini kan ini pendidikan di PKPA ya, izin majelis mohon agar ditunggu saksi kami belum hadir, terlambat. Kira-kira begitu. Itu pendidikan advokat PKPA kami yang belasan tahun yang lalu, seperti itu ya. Jadi kalau kita benar-benar PKPA pasti tahu itu. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya dirugikan kami sebagai tergugat. Kami yang dirugikan. Kenapa? Kami sudah menyiapkan bukti-bukti yang sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi mungkin ya ini dugaan kami ya, ada ketakutan ya, mungkin dari pihak-pihak sebelah. Kalau ketiga ini kami bongkar. Ya, pertama soal siapa sebenarnya membuat keterangan palsu terhadap produk glowing booster cell. Ya, apakah sini kita Mirjani yang membeli, atau Sokoki Pratama yang membeli, atau Sios yang membeli, siapa? Kami mempertanyakan itu, ya. Kemudian kalau saya, ini misal ya, jangan di mana-manain. Kalau saya pun dalam posisi PH-nya Sokoki Pratama, saya akan mencoba tidak akan menghadirkan Sokoki Pratama karena bahaya itu, ya. Halaman 47 putusan Pengadilan Tinggi DKI itu dibaca aja ya. Silakan dibaca. Itu ada narasi-narasi tentang siapa yang menginisiasi. Kemudian tentang kami akan membongkar keterangan-keterangan palsu tentang ya hal-hal sebagainya, tentang lapor-lapornya yang kami anggap itu adalah memberikan keterangan palsu di Polda, banyak sekali laporan seperti itu. Kami akan bongkar itu seharusnya semalam. Ya, itulah kenapa kami merasa dirugikan. Pihak penggugat tidak hadir, bukan mereka. Jadi jangan disalah-salahin majelis hakim. Kasihan, majelis hakim kan sudah sampaikan minggu yang lalu, ya, kita di bangunan yang baru, ya, mohon tepat waktu, dikasih toleransi, sepakat, ada masukan, sepakat, jalan, ditetapkan dalam ruang persidangan. Kenapa kemudian ini jadi persoalan lagi di dalam giring-giringan itu, ya? Jadi kami pada prinsipnya tetap kepada apa yang disampaikan oleh majelis hakim dan kami hormati proses hukum. Seperti itu. Ada lagi? Aman. Cukup ya? Cukup. Oke, makasih. Makasih Abangku. Abang masih mau ngopi ya? Ikut ya? Hah? Ikut ya ngopi ya? Ayo. Yuk.